Di awal film, kita akan dibawa ke negara Brazil, tepatnya di kota Sao Paulo. Di sebuah dojo kendo memperlihatkan guru dan murid yang sedang berlatih keras. Setelah selesai latihan, si murid pun membuka topengnya dan ternyata ia merupakan seorang wanita bernama Akemi. Kemudian Akemi bercerita kepada sang guru kalau ia masih belum bisa menerima kematian kakeknya yang baru meninggal 1 bulan yang lalu. But to fulfill it, So do I. Sang guru pun menasehati Akemi agar ia mengikhlaskan kematian si kakek karena itu semua takdir dari Yang Maha Kuasa. Sang guru juga meminta Akemi agar fokus saja ke latihan kendonya agar suatu saat Akemi bisa menjadi master kendo yang sangat hebat. Sorry, Sensei. you wouldn't say this if your grandfather were here. I can't. Untuk kalian yang belum tahu, bela diri kendo adalah sebuah seni bela diri pedang dari Jepang yang berasal dari kenjutsu. Seni bela diri ini menggabungkan praktik fisik dengan nilai-nilai kesopanan dan pengembangan karakter, di mana praktisi mengenakan jirah pelindung dan menggunakan pedang bambu untuk menyerang sasaran. Terungkap fakta kalau Akemi adalah warga asli Jepang yang sedari kecil sudah menetap di Brazil bersama kakeknya yang bulan kemarin meninggal. Adegan berpindah ke Osaka, Jepang, dan di sini kita akan diperkenalkan dengan salah satu petinggi Yakuza bernama Honda Takeshi. Honda mendapat panggilan untuk merapat ke markas karena ada satu anggotanya yang telah melakukan korupsi. Setibanya di sana, Honda pun bersiap untuk mengeksekusi orang tersebut. Namun sebelum dilakukan, orang itu mengatakan kalau ia memiliki rahasia yang sangat penting. Honda meminta orang itu agar mengatakan apa rahasia yang dimaksud. Karena rahasia itu begitu rahasia, orang tersebut tidak mau mengatakannya jika masih ada anak buah Honda. Alhasil, Honda langsung menghabisi kedua anak buahnya yang ada di sana. Selanjutnya, barulah orang itu mengatakan kalau rahasianya adalah tentang Putri Hiroshima, sang mantan ketua Yakuza yang dulu dibantai ternyata masih hidup dan tinggal di negara Brazil. Setelah mengetahui hal tersebut, Honda pun langsung menghabisi orang itu. Sebelum lanjut, kita akan dibawa ke kejadian 20 tahun sebelumnya. Kala itu terlihat Hiroshima, sang ketua Yakuza, dan semua anggota keluarganya sedang melakukan foto bersama. Setelah merayakan pesta ulang tahun putri mereka yang kedua tahun, tiba-tiba mereka semua dibantai oleh sekelompok orang yang tadi kenal. Namun tanpa disadari, Putri Hiroshima yang berusia 2 tahun berhasil diselamatkan lalu dibawa pergi entah oleh siapa. Pembantaian itu dilakukan oleh wakil Hiroshima sendiri. Hingga sampai sekarang, si pengkhianat itulah yang menjabat sebagai ketua Yakuza baru, sementara salah satu anak buahnya adalah Honda. Kemudian Honda pergi ke markas besar untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi Yakuza. Ini dia si ketua Yakuza generasi baru yang dulu mengkhianati Hiroshima dengan membantai keluarganya. Kedatangan Honda ke sana untuk memberi laporan kalau Putri Hiroshima dikabarkan masih hidup dan tinggal di negara Brazil. Mendengar hal tersebut, si ketua Yakuza menjawab kalau ia sudah mengetahuinya. Bahkan 1 bulan lalu dirinya telah mengirim seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Putri Hiroshima. Namun misi itu sepertinya belum berhasil hingga si ketua Yakuza akan menugaskan Honda dan satu tangan kanannya pergi ke Brazil. Honda dan si tangan kanan langsung siap melakukan misi tersebut. Tapi si tangan kanan tampak tidak menyukai Honda sampai mereka beradu tatapan tajam. Adegan kembali ke kota Sao Paulo, Brazil, yang mana di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Alex.
Malam itu terlihat Alec yang sedang kebingungan dan berjalan sendiri di tengah keramaian. Kemudian Alec pergi ke tempat sepi lalu ia pun membuka satu persatu perban yang ada di wajahnya. Terungkap fakta kalau Alec ini baru kabur dari rumah sakit setelah 2 minggu mengalami koma. Sekarang Alec hilang ingatan, bahkan untuk mengingat namanya saja ia tidak tahu. Satu-satunya barang yang Alec bawa adalah sebuah katana, namun Alec juga belum bisa mengingat ini katana milik siapa dan kenapa bisa ada di tangan Alec. Di balik itu memperlihatkan Akemi, si wanita ahli bela diri kendo yang sedang berada di salah satu bar. Tak lama Akemi berniat untuk menyumbang lagu di atas panggung. Namun ketika sedang nyanyi sambil geol, tiba-tiba ada seorang begundal yang berniat melicihkan Akemi. Awalnya Akemi masih berusaha sabar dengan mengusir si begundal dengan cara baik. Namun karena si begundal malah semakin tidak sopan, alhasil inilah yang dilakukan Akemi. Hampir saja Akemi menghabisi si begundal itu, namun beruntung ada penjaga bar yang memisahkannya. Saat akan pergi, si begundal mengancam kalau urusannya dengan Akemi belum selesai. Berpindah kepada Alex, si pria hilang ingatan yang sekarang memasuki toko barang antik. Saat bertemu si pemilik toko, Alex menanyakan apakah dia tahu tentang asal-usul katana yang Alex bawa. Melihat katana tersebut, si pemilik toko langsung terkejut dan ia malah menawar dengan harga mahal. Tentu Alec menolak karena kedatangannya ke sini bukan untuk menjual, melainkan mencari tahu asal-usulnya. Awalnya si pemilik toko tidak mau menceritakan apapun dan meminta Alec pergi. Namun setelah Alec memberi sedikit gebrakan, akhirnya si pemilik toko takut lalu menceritakan asal-usul katana tersebut. Ternyata katana itu adalah katana langka yang hanya ada satu di dunia serta dibuat di tahun 1950. 1 bulan yang lalu ada seorang kakek yang merupakan pemilik katana itu datang ke toko untuk mengasah katananya. Si pemilik toko tidak mengetahui siapa nama kakek tersebut, namun ia sempat mencatat alamat rumahnya dan langsung diberikan kepada Alec. Di hari berikutnya, Alec mendatangi alamat si kakek pemilik katana. Alamat tersebut rupanya menuju ke sebuah kamar apartemen sehingga Alec langsung masuk ke dalam. Ketika di dalam terlihat tidak ada satupun orang di sana dan ternyata itu adalah kamar apartemen milik Akemi. Artinya katana tersebut milik kakek Akemi yang 1 bulan lalu sudah meninggal. Di sini Alec memutuskan untuk menunggu sampai si pemilik apartemen datang. Malam harinya terlihat Akemi yang baru tiba di apartemennya. Saat hendak masuk, tiba-tiba Akemi diserang oleh si begundal dan 2 anak buahnya yang kemarin mengganggu Akemi. Kali ini Akemi berhasil dipojokkan oleh si begundal dan kedua anak buahnya. Namun ketika mereka akan memperkios Akemi, tiba-tiba Alec datang dan langsung menyerang para begundal tersebut. Di tengah pertarungan, ketiga begundal itu ada yang menembak dan ternyata yang melakukannya adalah Honda, si petinggi Yakuza yang baru tiba di Sao Paulo. Melihat hal itu, Akemi membawa Alec pergi lalu dikejar oleh Honda. Kejar-kejaran itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Alec berhasil mengunci Honda di dalam lift.
Saat Akemi dan Alec akan pergi, Honda mengatakan kalau dia bukan orang jahat. Justru Akemi harus berhati-hati dengan Alec karena dia merupakan seorang pembunuh bayaran. Namun Akemi tidak percaya dan ia pun tetap membawa Alec pergi. Diberitahu kalau putri dari mantan ketua Yakuza yang dulu dibantai adalah Akemi, namun Akemi sendiri tidak mengetahui tentang fakta tersebut. 30 menit kemudian, Akemi membawa Alec ke dojo tempat ia sering latihan kendo. Akemi langsung mengobati beberapa luka di tubuh Alec akibat perkelahian sebelumnya. Lalu Akemi bertanya dari mana asal Alec dan kenapa ia bisa membawa katana milik kakeknya. Alec menjawab tidak tahu karena ia sedang mengalami hilang ingatan. Justru kedatangannya untuk menanyakan asal-usul katana itu dan kenapa bisa sampai ada di tangan Alec. Akemi menjawab kalau kakeknya mungkin mengetahui hal itu, tapi sayang saat ini sang kakek sudah tiada. Selanjutnya, Akemi meminta Alec untuk menunggu sebentar karena dirinya akan mencari perban di ruangan sang guru kendo. Ketika sedang mencari perban, tak sengaja Akemi menemukan satu foto dirinya saat masih kecil bersama orang-orang yang tadi kenal. Bahkan di dalam foto itu juga ada Honda, yaitu orang yang tadi mengejar Akemi. Di waktu yang sama, datanglah sang guru kendo hingga Akemi bertanya siapa orang-orang yang ada di foto tersebut. Sang guru meminta maaf karena ia tidak bisa memberitahu Akemi. Jika Akemi ingin tahu, sebaiknya ia mendatangi seorang nenek-nenek yang selama ini menjadi teman dekat kakek Akemi. Tanpa menunggu lama, Akemi berniat akan mendatangi nenek yang dimaksud. You and Aid are one now, as you're meant to be. Where is he? Singkat cerita, terlihat Akemi yang sudah bertemu dengan si nenek teman dekat kakeknya. Di sini Akemi langsung bertanya tentang orang-orang yang ada di foto serta asal-usul katana milik sang kakek. Si nenek pun menjawab mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk Akemi mengetahui semuanya. He never talked about his past, you know that. You know. Si nenek hanya memberi sebuah alamat dan meminta Akemi agar datang ke alamat tersebut. Di sana Akemi akan bertemu dengan orang-orang sepuh dan nantinya mereka akan menceritakan semuanya. Dan cepat Akemi pun pergi ke alamat berikutnya yang berlokasi di kota sebelah. Di tengah perjalanan dengan menggunakan kereta, ternyata Alec mengikuti Akemi. Di sini Akemi bertanya kenapa Alec malah mengikutinya karena seharusnya Alec istirahat sebab luka di tubuhnya belum sembuh total. Alec menjawab kalau lukanya tidak seberapa dan sekarang Alec ingin ikut bersama dengan Akemi. Di waktu yang sama, adegan berpindah ke apartemen Akemi. Terlihat saat itu para polisi lokal sedang mengolah TKP atas tewasnya para begundal sebelumnya. Tak lama datanglah si tangan kanan bos Yakuza baru yang mencari Akemi dan langsung menghabisi para polisi tersebut. Di sini si tangan kanan tidak menemukan Akemi karena kita tahu kalau Akemi sedang pergi ke kota sebelah. Pagi harinya terlihat Akemi dan Alec yang sudah tiba di kota sebelah. Kemudian mereka berjalan kaki untuk mencari alamat yang diberikan oleh si nenek sebelumnya. I don't want to give you any kind of hope. Do you remember anything from before the hospital? Selang beberapa saat, Akemi dan Alec tiba di lokasi sesuai dengan alamat. Ternyata lokasi itu adalah sebuah perumahan usang yang khusus dihuni oleh para imigran dari Jepang. Akemi dan Alec memasuki salah satu rumah dan ia pun bertemu dengan dua orang kakek. Salah satu kakek di sana bertanya siapa mereka dan ada tujuan apa datang ke tempat ini. Akemi tidak menjawab dan ia pun langsung menunjukkan katana milik si kakek. Melihat pedang tersebut, seketika kedua kakek itu langsung memberi hormat kepada Akemi.
Tak lama datanglah seorang nenek bernama Moza yang meminta Akemi agar ikut bersamanya. Pada akhirnya Akemi mengikuti Moza sedangkan Alec menunggu di rumah itu bersama dengan dua aki-aki tadi. Setelah Akemi pergi, kedua kakek itu membuka bajunya dan ternyata seluruh badannya dipenuhi oleh tato Yakuza. Rupanya mereka adalah mantan anggota Yakuza angkatan Hiroshima ayahnya Akemi. Namun semenjak Hiroshima dibantai dan digulingkan, sebagian anak buahnya yang setia pindah ke Brazil dan tinggal di komplek tersebut. Di sisi lain, Akemi dibawa oleh Moza untuk bertemu dengan suaminya. Di sini Akemi langsung saja menunjukkan foto dirinya bersama orang-orang yang tidak ia kenal. Akemi juga menjelaskan kalau ada satu orang dari foto itu yang kemarin sempat mengejarnya. Suami Moza menjawab kalau mereka adalah keluarga Akemi. Sedangkan untuk orang yang mengejar itu adalah Honda yang merupakan mantan anak buah dari ayah Akemi. Lalu teruntuk katana yang dibawanya itu adalah katana milik mendiang ayah Akemi yang hanya ada satu di dunia. Suami Moza berjanji akan menceritakan siapa keluarga Akemi sebenarnya, namun tidak sekarang. Selanjutnya suami Moza meminta Akemi untuk beristirahat dulu dan ia akan lanjut menceritakannya lagi pada nanti malam. Setelah Akemi dibawa masuk ke dalam kamar, diam-diam Moza menghubungi Honda lalu memberitahu kalau Akemi ada di sini. Di tempat lain memperlihatkan kedua kakek tadi yang sengaja mencekoki Alec dengan minuman. Setelah Alec tak sadarkan diri, kedua kakek itu langsung mengurung Alec di salah satu kamar. Kemudian salah satu dari mereka mendatangi suami Moza untuk memberitahu kalau Alec sudah tak sadarkan diri dan tinggal mereka habisi. Suami Moza mengatakan kalau sebaiknya mereka menunggu dulu Honda. Beberapa jam kemudian, tepatnya di tengah malam, Moza mendatangi Akemi lalu memintanya agar ikut dengannya. Moza membawa Akemi ke kuburan dan ternyata kakek Akemi dimakamkan di situ. Moza menyuruh Akemi untuk mendekati kuburan kakeknya lalu mencari surat wasiat yang ada di balik batu nisan. Tak berselang lama, Akemi berhasil menemukan surat wasiat itu. Ketika dibuka, surat wasiat tersebut bertuliskan kalau selama ini Akemi bukanlah cucu asli dari sang kakek. Akemi adalah putri satu-satunya dari Hiroshima, sang ketua Yakuza yang dulu dibantai oleh wakilnya sendiri bernama Baron. Semua orang yang ada di foto telah tewas kecuali Akemi dan Honda. Di waktu yang sama, datanglah seseorang ke kuburan itu hingga Akemi langsung bersiap dengan mengeluarkan katananya. Ternyata orang yang datang adalah Honda dan di sini Honda bersumpah kalau dirinya bukanlah musuh. Intinya Honda adalah anak buah setia ayah Akemi yang sekarang sedang menyamar menjadi anak buahnya Baron. Lalu Honda berjanji akan menceritakan lebih jelas namun tidak sekarang. We need to get out of here. Why would I trust you? Tak lama datanglah tangan kanan Baron dan puluhan anak buahnya. Hingga mau tidak mau Akemi dan Honda harus melawan mereka semua hingga terjadilah pertempuran. Di tempat lain, tampak Alec yang baru sadarkan diri setelah dicekoki miras oleh kedua kakek sebelumnya.
Alec pun segera pergi keluar dan ia melihat banyak sekali orang Jepang anak buah Baron. Bahkan kedua kakek tadi dan Moza kini dihabisi oleh mereka. Dan cepat Alec berusaha pergi dari tempat itu. Lalu di waktu yang sama terlihat tangan kanan Baron yang tengah menghabisi suami Moza. Kembali kepada Akemi dan Honda yang memilih untuk kabur karena musuhnya terlalu banyak. Namun saat hendak menaiki mobil, tiba-tiba ada dua anak buah Baron yang menembak ke arah mobil. Beruntung kedua anak buah Baron itu berhasil dihabisi oleh Alec yang baru tiba di sana. Honda dan Akemi langsung masuk ke dalam mobil lalu tancap gas tanpa membawa Alec. Tentu Akemi bertanya kenapa Honda tidak membawa Alec padahal dia sudah banyak membantu. Honda mengatakan kalau Alec adalah pembunuh bayaran yang dikirim Baron untuk menghabisi Akemi. Pagi harinya Akemi dan Honda tiba di sebuah tempat yang sepi. Di sini Honda memilih untuk beristirahat dulu karena dari semalam mereka belum menepi. Setelah itu barulah Honda menjelaskan semuanya tentang asal-usul keluarga Akemi. Ayah Akemi adalah seorang ketua Yakuza terhormat bernama Hiroshima, namun di suatu waktu Hiroshima dikhianati oleh wakilnya sendiri yang bernama Baron. Semua keluarga Akemi dibantai oleh Baron dan hanya menyisakan Akemi seorang. Lalu Akemi dititipkan kepada sang kakek yang selama ini merawatnya di negara Brazil. But I only found out on your first birthday. Sayang sekali 1 bulan yang lalu informasi tentang Akemi yang masih hidup bocor ke telinga Baron. Hingga Baron mengutus seorang pembunuh bayaran yaitu Alec. Alec yang ingin menghabisi Akemi tentu harus berhadapan dulu dengan sang kakek. Hingga pada akhirnya sang kakek tewas dalam pertempuran sedangkan Alec mengalami hilang ingatan. Setelah menjelaskan semuanya, Honda mengajak Akemi untuk kembali ke kota Sao Paulo. Call me, Akemi. Setibanya di kota Sao Paulo, Honda menjelaskan kalau rencananya ia akan membawa Akemi ke Osaka, Jepang. Seluruh mantan anak buah Hiroshima dulu pasti akan kembali menyatu saat mengetahui Akemi masih hidup. Di sanalah mereka akan mulai balas dendam dengan menyerang Baron serta semua pengikutnya. Jika mereka berhasil nanti, maka kepemimpinan tertinggi Yakuza akan beralih kepada Akemi yang merupakan keturunan asli dari Hiroshima. Mendengar hal tersebut, Akemi pun tidak langsung mengiyahkannya sebab Akemi akan meminta izin dulu kepada sang guru bela diri kendonya. No one is capable of bearing their past. Look at these people. Singkat cerita, Akemi tiba di dojo kendo. Namun ia dibuat terkejut saat mengetahui sang guru dan beberapa muridnya yang sudah dalam keadaan tewas. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba datanglah Alec yang tengah mencari Akemi. Tentu Akemi langsung menuduh Alec yang telah menghabisi sang guru dan para muridnya. Namun Alec bersumpah kalau dia bukan pelakunya. Dan kedatangan Alec hanya untuk mencari Akemi karena ternyata Alec jatuh cinta kepada Akemi. Akemi yang masih dendam karena Alec telah menghabisi kakeknya, ia pun langsung menyerang Alec. Terlihat Alec yang sama sekali tidak mau melawan karena faktanya Alec memang jatuh hati kepada Akemi. Setelah Alec berhasil dibuat tak berdaya, datanglah Honda yang hendak menghabisi Alec. Namun Akemi melarang sebab bagaimanapun Alec telah banyak membantu mereka. Kemudian mereka berdua pergi karena malam ini juga Honda akan membawa Akemi terbang ke Osaka, Jepang. Honda membawa Akemi ke sebuah klub malam lalu pergi ke atap gedung tersebut karena mereka akan dijemput oleh helikopter.
Sayangnya saat di dalam klub ada sekelompok gangster yang sudah dibayar untuk menghabisi Akemi dan Honda. Pertempuran itu berlangsung cukup lama, tapi pada akhirnya Akemi dan Honda berhasil meratakannya. Kemudian mereka berdua lanjut naik ke atap gedung untuk menunggu jemputan helikopter. Setibanya di atap, rupanya di sana sudah ada tangan kanan Baron serta kedua anak buahnya. Bahkan Alec juga ada di situ karena sudah ditangkap oleh kedua anak buah Baron. Di sini si tangan kanan menghina Honda dengan menyebutnya sebagai pengkhianat. Honda yang sudah tidak ada tenaga untuk berduel, ia pun menjawab justru mereka lah yang pengkhianat dengan membantai ketua Yakuza yang asli. Kemudian si tangan kanan menghampiri Honda lalu menghabisinya dengan menggunakan pedang katana. Bersamaan dengan itu, tadi sangka Alec masih menyimpan pistol dan langsung menghabisi kedua anak buah si tangan kanan yang ada di sampingnya. Sayangnya setelah itu Alec harus pingsan akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Kini yang tersisa hanya tinggal Akemi dan tangan kanan Baron hingga kemudian mereka pun berduel. Terlihat mereka yang sama-sama kuat, tapi endingnya tentu Akemi dapat menghabisi si tangan kanan dengan cara ini. Kemudian Akemi menghampiri Alec lalu menyadarkannya. Di sini Alec memohon agar Akemi tidak pergi meninggalkannya lagi. Alec bersumpah ia tidak akan menyakiti Akemi karena dirinya benar-benar cinta kepada Akemi saat pandangan pertama. Setelah melihat keseriusan Alec, pada akhirnya Akemi pun percaya dan sekarang ia akan membawa Alec ke Osaka, Jepang. Tentunya untuk membalas dendam kepada Baron yang dulu membantai keluarga Akemi. Tak lama helikopter jemputan datang, namun bersamaan dengan itu tiba-tiba filmnya malah tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.